Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang cara sederhana mencegah korupsi. Perkenalkan, nama saya Yulia selaku moderator dan Fitri Noprianti sebagai pemateri. Kepada pemateri kami persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Yulia telah memberikan waktu dan tempat untuk menjelaskan cara sederhana mencegah korupsi. Untuk teman-teman, apakah tahu apa itu korupsi? Tidak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih cara sederhana mencegah korupsi itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Cara sederhana mencegah korupsi. Yang pertama, korupsi adalah gejala masyarakat yang dapat dijumpai di hampir segala tempat. Korupsi berasal dari kata lain koruption atau corruptus yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral. Kata itu kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis yang berarti menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Apa sih penyebab korupsi? Yang pertama ada aspek individual. Pelaku korupsi apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, dan kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang terdorong atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Faktor mencegah korupsi itu yang pertama adalah strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat dan DPR. Yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung atau jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Dan yang keempat, membimbing kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kedua itu ada strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem dan tidak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, memperlakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, ada pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik. Dan ada juga kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan perbuatan, curang benturan kepentingan dalam pengadaian, dan gratifikasi. Baiklah rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya ingin bertanya, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi? Baiklah, kepada rekan-rekan, jika masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Sintiana Rinda. Saya ingin bertanya kepada pemateri, apa saja dampak yang terjadi akibat dari tindak korupsi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi. Yang pertama, memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. Yang kedua, memperlakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Dan yang ketiga, ada pelaporan harta pribadi. Dan pertanyaan selanjutnya, dampak apa saja yang bisa terjadi akibat tindakan korupsi? Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, serta meningkatnya kemiskinan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian penyuluhan dari kami. Jika ada kekurangan kata atau salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketahuan.